Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman dan Islam ini adalah dua nikmat yang paling azam, yang paling agung, yang paling besar Allah berikan kepada umat manusia. Karena bahwa ternyata tidak semua manusia yang Allah berikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan istiqomah, kenikmatan ketundukan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang hadir di masjid ini, Allah masih berikan kepada kita umur, kesehatan, dan waktu luang untuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan keislaman, majelis zikir, mendatanginya dalam rangka untuk taqarrub. Semuanya ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanya tentang umur ini kita akan habiskan kemana, lalu masa muda kita gunakan untuk apa, lalu harta kita bagaimana kita mencari dan kemana kita membelanjakannya. Itu semuanya Allah akan tanya semuanya. Jadi kalau ada nanti jejak rekam kita ketika dipertontonkan di padang mahsyar, ketika mulut ini Allah gembok, Allah kunci, tak lagi bisa ngomong dia. Karena manusia ini kalau mulutnya tak dikunci banyak betul alasan, 1000 alasan. Kalau lisan ini tidak dikunci oleh Allah SWT, maka nanti pada hari kiamat dengan kuasanya, karena penguasa hari kiamat itu Malikul Mulki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berkuasa atas kiamat itu. Jadi termasuk mulut pun Allah dibuat diam. Yang dulunya bisa ngomong Allah dibuat tak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara nanti tangan. Gimana ini tangan ngomong ini, lewat apa? Jangan tanya sekarang, semuanya itu irasional. Semuanya itu tidak masuk akal. Tapi innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menginginkan suatu perkara, cukup dia katakan kun fayakun. Wahai tangan ngomong, apa dulu yang diperbuat oleh si A, si A, si B. Tangan ini paling valid ya, paling akurat kalau menceritakan tentang diri kita. Kenapa? Dia selalu menyertai kita. Bagaimana kalau yang cacat, Pak Ustaz, tangannya sudah tak ada selama di dunia, Allah munculkan nanti tangannya lagi. Semuanya di dunia ini mungkin dalam keadaan cacat, tapi nanti ketika di akhirat utuh semuanya. Karena hukum asal manusia ada tangan, ada kaki. Itu ya hukum asalnya kan. Nah ketika dia lahir dia tak bawa tangan, tak bawa kaki, tapi tetap nanti pada yaumul akhir Allah Subhanahu wa taala akan munculkan itu semuanya. Maka kita berhati-hatilah di alam dunia ini. Jangan sampai aktivitas dan perbuatan kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan nanti rekam jejak kita itu banyak masalahnya. Wa naktubu ma qaddamu wa hasau. Semuanya di surat Yasin itu diceritakan tentang amal-amal perbuatan manusia selama di dunia. Kami akan tulis apa yang kalian perbuat, wa asarahu, semua jejak kalian di dunia. Semuanya Allah ada rekamannya. Wa asainahu, kami jaga, kami simpan catatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat terlindungi. Itu oleh karena itu, alhamdulillah kalau ada waktu-waktu kita ini, kita isi sisa umur kita ini dengan mengaji, dengan tafakuh bidin. Jadi kalau tafakuh itu artinya mendalami, menyelari. Kita seharusnya sebagai seorang muslim itu bukan hanya memahami perkara-perkara permukaan dalam syariat Islam ini, bukan hanya memahami tentang kulit-kulitnya saja, tapi selami Islam ini dalami. Supaya apa? Supaya ada rasa cinta, sayang kepada Islam ini. Kita kenapa belum cinta, belum mau berkorban, belum mau memperjuangkan, belum mau membela Islam ini? Kenapa? Karena belum ada rasa cinta yang berlebih kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih banyak perkara Islam ini kita acuhkan, kita kesampingkan, kita telantarkan dalam hidup dan kehidupan ini. Sallallahu alaihi wasallam tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan banyak hal kepada kita sebagai contoh tauladan, agar manusia ini berbuat hal yang sama sebagaimana dulu yang diperbuat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama terakhir, agama penyempurna, sekaligus Allah menunjuk dari sekian juta umat manusia ini seorang guru yang akan menjelaskan Islam itu. Karena tidak mungkin, mustahil Allah turun sendiri ke muka bumi ini menjelaskan kepada kita semuanya. Untuk apa bumi ini? Karena bumi ini dicipta untuk khalifah fil ardh, untuk manusia. Maka silakan diatur sesuai dengan kehendakku, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini. Maka Allah turunkan Islam untuk memanage kehidupan dunia ini. Bukan sekedar memanage terkait dengan ibadah, ritual, tapi memanage alam semesta ini. Allah turunkan Islam beserta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuan guru kita semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan bashar. Bashar itu manusia. Kenapa Bapak Ibu? Supaya gampang kita tiru. Kalau sempat Nabi Rasul itu dari kalangan jin, ketika dia mencontohkan kaifiatus salat, ketika dia mencontohkan kaifiatul udhiyah, bagaimana cara menyembelih sapi, kambing, kerbau, onta, tentu kita tak terlihat. Kenapa? Beda alam. Makanya Rasul diutus dari kalangan kita sendiri, yaitu manusia, supaya gampang ditirunya. Karena manusia ini lebih gampang ATM. ATM itu apa? Mengamati, bukan duit.
mengamati, meniru, memodifikasi. Modifikasi di sini bukan berarti menambah-nambah ya. Substansinya tetap, tapi kita sempurnakan. Misalnya kalau dulu pakaiannya dari ini kita sempurnakan. Dulu kendaraannya onta kita sempurnakan. Dengan kendaraannya pakai Honda, pakai mobil. Nah, itu. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kurban. Kurban itu dari kata-kata qaruba, artinya mendekat. Jadi tujuan kita berkorban bukan untuk menunjukkan kita ini kaya, kita ini perkasa, kita ini dermawan, kita ini banyak duitnya. Bukan itu. Karena kata-kata korban itu dari kata-kata qaruba, ya qaruba artinya mendekat. Jadi tujuan dari itu semuanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gagah-gagahan. Aduh, apa kata masyarakat kalau aku enggak kurban? Apa kata tetangga kalau aku enggak kurban? Berarti kurbannya demi tetangga sebelah, karena enggak mau kalah. Apa kata warga nanti kalau saya tidak kurban? Berarti kurbannya karena warga. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Orang yang mampu berkorban itu, kata para ulama, jika sudah dia keluarkan semua kebutuhan pokoknya, lalu ada sisanya untuk kurban, maka berkorbanlah. Tapi setelah bayar biaya sekolah, bayar listrik, bayar kredit, bayar pembantu, ngasih istri ini yang paling banyak. Setelah itu ada sisanya, cukup untuk korban, berarti mampu. Tapi setelah dikeluarkan semua kebutuhan pokok, kebutuhan asasi kita, setelah itu kok sisanya kurang. Padahal 3 hari lagi, 2 hari lagi mau Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu artinya apa? Hari penyembelihan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo. Terjadi khilafiyah di antara jamaah Masjid Al-Hidayah. Baru di jemaah ini aja, belum seluruh Indonesia. Ayo, tanggal berapa Yaumun Nahar? 10. Ya, tanggal 10. Yaumun Naharnya tanggal 10 Zulhijjah. Nahar itu artinya hari penyembelihan. Berarti Arafahnya sebelumnya ya kan? 9 Zulhijjah. Di kita tanggal berapa? Di Masehi. Ya, bulan 8, 9 Tanggal? Ayo 28 atau 29? 29. Kita mau ngikut ru'yah Indonesia atau ru'yah Mekah? Karena kita orang Indonesia. Orang Malaysia ikut ru'yah Malaysia. Orang Brunei ikut ru'yah Brunei. Orang mana lagi negeri-negeri Islam? Orang Maroko ikut ru'yah Maroko. Muslim Australia ikut ru'yah Muslim Australia. Akhirnya ada 10 ru'yah. Ada 10 ru'yah berbeda-beda pula. Mungkin nggak itu terjadi? Berarti ada 10 macam. Ada 10 macam
10 Zulhijjah ada 10 macam. Karena ada 10 negeri Islam misalnya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin ya Bu ya. Apakah begitu syariat Islam? Tidak. Apakah begitu ibadah dalam Islam ini? Sehingga waktu pelaksanaannya beda dengan sholat. Kalau sholat tentu ya, karena sholat ini 5 waktu. Kalau Idul Adha ini setahun sekali. Kalau sholat 5 waktu tentu beda kita. Dengan Papua aja sudah beda, Pekanbaru nih. Kalau sholat, karena sholat ini sehari 5 kali. Tentu zuhur di sini sama zuhur di Papua berbeda. Nah sekarang masalah hilal, masalah ru'yatul hilal. Maka para ulama dalam hal ini membedakan 2. Berbeda di 2 saja. Pertama masalah ru'yatul hilal Idul Fitri. Kita bahas dulu Idul Fitri. Kalau Idul Fitri yang berbeda hanya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i boleh kita melihat ru'ya lokal. Melihat bulan dari Indonesia. Lokal Indonesia ini. Ada orang Indonesia melihat hilal. Di Idul Fitri. Kita bicara Idul Fitri dulu ya Bapak. Belum Idul Adha. Kata Imam Syafi'i boleh. Kalau Idul Fitri ini pakai ru'ya lokal, yaitu berdasarkan ru'ya di negeri masing-masing. Berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi, Hambali, Maliki. 3 ulama ini, kalau 3 ulama berarti disebut dengan jumhur. Jumhur ini artinya mayoritas. Kalau 1 ini pendapat tunggal. Hanya Imam Syafi'i saja masalah Idul Fitri yang boleh ru'ya lokal. Sisanya Imam Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan Idul Fitri harus ru'ya global. Artinya di mana saja kaum muslimin melihat hilal, maka itu bisa untuk hukum seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Itu disebut dengan ru'ya global. Baca Fiqh Sunnah Imam Said Sabit, Fiqhul Wadih, kemudian Fiqh Imam Syafi'i. Banyak itu fikih-fikih. Ini bukan pendapat saya. Saya cuman mubalik. Mubalik ini penyambung lidah. Penyambung lidah rakyat. Ya. Untuk Idul Adha, para 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali sepakat la khilafah fih, tidak ada perbedaan pendapat. Untuk Idul Adha tidak boleh ada perbedaan. Bagaimana caranya supaya Idul Adha ini tidak berbeda? Maka para ulama sepakat kita serahkan ke Ahlul Makkah untuk melihat hilal. Untuk ru'yatul hilal, supaya tidak ada perbedaan kaum muslimin di seluruh dunia terkait dengan Idul Adha, maka para ulama yang 4 itu, Bapak Ibu mazhabnya apa ini? Syafi'i, Hambali, Hanafi atau Maliki? Betul Syafi'i. Mulai bimbang. Terserahlah. Kami ngikut yang ada dalilnya. Bagus. Kalau kita bingung kita ini ngikut siapa? Pikir ya. Kalau akidah cukuplah akidah Islamiyah. Tapi kalau mazhab fikih, memang kita tidak bisa terbebas dari 4
ulama besar mujtahid mutlak ini ya. Yang 4 itu. Kalau masalah fikih. Fikih muamalah, fikih ibadah, fikih kurban, fikih puasa, fikih zakat, itu kita tidak bisa keluar dari koridor 4 imam ini. Sehingga aktivitas ijtihad di abad ke-5 dihentikan. Sebenarnya nggak boleh berhenti ijtihad itu ya, ila yaumil qiyamah sebenarnya. Tapi karena kaum muslimin tempo dulu sudah merasa cukup dengan hadirnya 4 imam besar itu, mereka merasa tak perlu lagi kita beristihad. Karena nanti akan muncul lagi mazhab tambah banyak. Maka 4 ini saja kata kaum muslimin di abad ke-5 Hijriah itu dihentikan. Jadi para ulama bersepakat tidak ada khilafiyah terkait dengan Idul Adha, supaya sama serta seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, maka wewenang hak untuk melihat kapan Arafah itu, kapan puasa Arafah itu, kapan wukuf Arafah itu, maka kita serahkan kepada penduduk Makkah yang disebut dengan Ahlul Makkah, yang dikomandoi oleh Amir Makkah, yaitu Sultan Imam Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Makkah tidak terlihat, maka seluruh Hijaz, Makkah Madinah tak terlihat ini ya, maka seluruh Hijaz itu ya, Yaman, Oman, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, Irak, Syria, Damaskus, Yordan, Palestina, Mesir, negara-negara terdekatnya, lihat hilal di sana. Kalau tidak terlihat di Mekah Madinah, maka tanya orang Yaman, tanya orang Oman, tanya orang Qatar, Abu Dhabi, Dubai, ini Hijaz. Hijaz, seluruh Hijaz itu melihat. Nah, kalau ada yang melihat, maka nanti hasilnya akan diambil kebijakan oleh Amir Makkah, yaitu pemimpin Makkah, yang akan menjadi hukum seluruh dunia. La khilafah fi, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian kita diserahkan kepada penduduk Makkah? Karena hukum Arafah yang tahu pelaksana panitia haji dan umrah. Karena Allah tunjuk penduduk Mekah sebagai panitia. Betul ya? Iya kan? Yang menyiapkan tempat, yang merapi-rapikan infrastruktur haji, yang menyiapkan air untuk para haji dan umrah, yang membuat tendanya, yang membuat penginapannya, yang membangun masjidnya, yang merapikan, itu kan semua panitia orang Mekah. Walaupun depan juga ngurus SDM, sumber daya manusia, untuk mengurusi jamaah haji Indonesia, tapi kan tidak semuanya di Rusia sama mereka. Bidang-bidang tertentu yang tidak bisa diakomodir oleh negara Saudi Arabia, maka diminta negaranya masing-masing mengurusi jamaah haji ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-hajju wal arafah. Haji itu ketika wukuf di Arafah, maka wajib haji harus wukuf di Arafah. Enggak boleh wukuf di Bangkinang, wukuf di Jakarta. Sebagaimana ada wacana Islam liberal. Tahu Islam liberal? Jaringan Islam liberal katanya, ngapain Indonesia ini mengambur-amburkan duit datang ke Mekah? Udahlah haji kita buat aja di Indonesia katanya. Nanti tawafnya di bundaran HI. Melempar jumrahnya lari dari Monas ke Masjid Istiqlal. Wukufnya
di Stadion Bung Karno. Bisa begitu? Bisa kita pindahkan ke sini. Nah, inilah kerjaannya orang liberal itu ya. Dia nggak mau diatur, nggak mau terikat dengan Al-Quran. Al-Quran ini mau ditafsir katanya. Tafsirkan sesuai dengan keinginan zaman. Karena ada kita sekarang ini harus ada penghematan katanya. Maka tahun ini haji kita pindahkan ke Indonesia. Nah, ini orang-orang liberal. Jadi karena kenapa para ulama menyuruh, memberikan wewenang, memberikan hak untuk menetapkan Arafah kepada penduduk Mekah, karena mereka pelaksananya. Nah, kaum muslimin di luar Mekah, kaum muslimin di luar Hijaz ikut apa ketentuan ahli Mekah, penduduk Mekah. Kenapa kita sekarang kok ego sektoral? Nggak mau ikut-ikut apa yang menjadi kebijakan, nggak mau ikut-ikut ru'yah global, karena kita ini sudah dicekoki paham nasionalisme kebangsaan oleh Inggris dan sekutunya. Nasionalis ini ahli warisnya. Warisnya siapa? Inggris. Saya agak pilek. Inggris. Dulu kaum muslim ini satu, nggak ada Indonesia, nggak ada Malaysia, nggak ada Brunei. Semuanya satu. Kapan Arafah di mana? Di Mekah, maka besok kita sudah Idul Adha. Nah, ini kita Idul Adha-nya sudah masuk hari tasyrik. Ayo, gimana masjid ini? Mau tanggal 28 atau 29, kita tidak boleh taat kepada siapapun. Tidak boleh taat kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan di makhluk bagi makhluk. Bagi manusia. Kalau perintah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana saja sumbernya, kita tidak boleh taat. Bismillahirrahmanirrahim. Suami perintahkan ibu untuk lepas jilbab. Gimana, Bu? Ibu taati atau tidak? Hah? Kenapa, Bu? Kan di kamar. Lihat dulu perintahnya. Kalau di kamar lepaslah semuanya. Kecuali ada perintah, ngapain kau ke mall pakai kerudung, kata suami. Ngapain kau hajatan pakai kerudung, lepaslah. Nah, ini perintah bermaksiat. Ibu mau taati suami atau taati Allah? Taati Allah. Boleh istri meminta cerai kalau urusan prinsip ini ya dilanggar, itu baru wajib. Tapi kalau tak ada alasan yang syar'i meminta cerai, dosa besar. Ya, termasuk dosa. Itu suami, apalagi pemimpin sekalipun menyuruh kita bermaksiat. Mana ada, kalau sudah Arafah ya di Mekah, hukum semuanya. Besok kaum muslim seluruh dunia sudah harus 10 Zulhijjah. Serentak.
Dan ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan Idul Adha. Zamannya Khalifah Abu Bakar tidak ada perbedaan Idul Adha. Zaman Umar bin Khattab, kekuasaannya seluruh Hijaz, Jazirah Arab sampai ke Mesir. Sudah hampir 8 negara dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tidak ada satupun negara yang Idul Adha-nya beda. Zamannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin sudah sampai ke Asia Tenggara, sudah sampai Maroko. Zamannya kekhilafan Islam Bani Umayyah juga begitu, tidak ada Idul Adha-nya yang berbeda. Karena khalifah akan merujuk kepada ru'yahnya ahli Mekah. Lalu udah nampak ahli Mekah, lalu dia umumkan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Besok kita Yaumun Nahri, yaitu Idul Adha. Karena hari ini haji sudah wukuf di Arafah. Udah itu aja. Kapan haji wukuf di Arafah? Berarti selain haji kita puasa Arafah. Karena besok kita 10 Zulhijjah Idul Adha. Seluruh dunia tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Nah ini masalah Idul Adha. Maka terus terang saya kemarin dimintai untuk khatib Idul Adha. Saya bilang sama jemaah, karena 10 Zulhijjah belum diketahui, belum ada keputusan dari Mekah Al-Mukarramah, maka kemungkinan kita berbeda. Anda kalau ikut ahli Mekah berarti sama kita. Tapi kalau ikut Indonesia ini spekulasi. Spekulasi maksudnya apa? Kadang sama, kadang tidak. Hum pimpa, alihim gambling. Spekulasi Indonesia. Kadang sama. Kalau sama alhamdulillah, sampai berbeda. Tak mungkin saya ini Idul Fitri 2 kali. Itu bid'ah, itu baru bid'ah. Orang sudah puasa Arafah, lalu Arafahnya kita tunda besok. Ada nggak Arafahnya 2 kali? Nggak boleh ibadah ini maklum bidin biddarurah. Perkara-perkara yang sudah jelas, yang sudah pasti dalam urusan agama ini puasa Arafah dan Idul Adha. Ini sedih. Jadi kalau sudah mereka itu puasa Arafah itu maksudnya apa? Puasa dikala jamaah haji wukuf. Mereka sudah wukuf, kita belum puasa. Kita tunda besok. Puasa apa itu? Puasa wukuf Arafah atau wukuf Indonesia? Ternyata puasa wukuf Indonesia. Ada wukuf Indonesia. Al-wukuf wal Arafah di Arafah. Al-hajju wal Arafah. Haji itu ya Arafah. Ketika jamaah haji sudah wukuf di Arafah, dengar baik-baik, kita puasa. Gitu loh, sinkron. Mana ada orang wukuf kita? Orang wukuf hajinya puasanya besok. Padahal perbedaan Indonesia dengan Saudi Arabia cuma berapa jam? Cuma 4 jam. Duluan mereka atau kita? Duluan mereka kan? Here. Makanya kalau mereka sudah wukuf, berarti kita puasa. Haji namanya apa? Puasa Arafah. Jadi tugas kita sebenarnya nggak usah ikut lihat hilal sebenarnya di Indonesia ini. Cukup mengacu kepada kebijakan Ahlu Makkah.
Begitu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang benar adalah kapan Idul Adha? Tanggal 28 lah kalau gitu. Hari Rabu. Sebelumnya kita udah puasa Arafah. Ya ikut penduduk Mekah saja. Indonesia nggak usah payah-payah ngelihat langit, ngintip-ngintip bintang, ngintip-ngintip hilal. Dengarkan baik-baik apa keputusan Ahlu Mekah, udah ikuti. Ini satu-satunya negara yang berbeda Idul Adha-nya Indonesia. Yang lain semuanya ikut Mekah. Nah, ini ya. Ini kaji ilmiah bukan doktrin. Kaji ilmiah. Walaupun Indonesia ini memang mengikuti pendapat ulama-ulamanya. Ikuti agenda-agenda pemerintahan. Ya kalau itu tidak benar ngapain harus diikuti? Ya. Baik, kecuali perbedaan itu ada juga orang jamaah di Indonesia ini nggak mau juga dia harus tampil beda 2 hari lebih cepat. Ada juga. Nah, ini juga mustahil. Kalau Idul Fitri, oke lah masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan ada ru'yah lokal, ada ru'yah global. Kalau Idul Adha ini para ulama sepakat tidak boleh ada ru'yah lokal. Ru'yah semua kita serahkan kepada penduduk Mekah. Kita menyesuaikan saja. Itu terkait dengan Idul Penetapan, Idul Adha. Ya, sebenarnya nggak perlu dikaji-kaji lagi. Ini sudah dari dulu sudah begitulah kaum muslimin di seluruh dunia. Tunggu, maka kerjasamalah pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Saudi Arabia. Telepon Salman itu, Man, gimana Man? Kapan negara Anda? Tanya, kan antar presiden ini kayak kawan aja kan? Atau WA? Sekarang teknologi ini canggih. Buat WA group seluruh presiden seluruh dunia. Gitu kan? Apa susahnya coba? Gampang kan? Jadi ini sesuaikan. Kemudian kalau sudah ketahuan baru umumkan, selesai. Jangan kalau gini kita berbeda-beda terus. Padahal ini ibadah. Mana ada ibadah boleh ada perbedaan. Baik. Masih ada waktu. Nah, karena hari raya kurban ini adalah niatnya adalah ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, lan tanalu la yanaluhu damur la yanaluhu luhumuha wa dimauha walakin Allah yanaluhu taqwa. Sesungguhnya yang aku inginkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku inginkan dalam kurban ini bukan dagingnya, kata Allah. Bukan darahnya yang kalian tumpahkan, tapi ketakwaan Anda itu yang sampai kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka ikhlaskan niat. Bagi yang berkurban, ikhlaskan niat. Memang kurban ini tidak wajib, walaupun ada mazhab yang mewajibkan, seperti Imam Hanafi mewajibkan. Para ulama jumhur, ulama semuanya menghukumi bahwa Idul Adha ini sunnah, menjadi makruh bagi orang yang mampu tidak mau kurban. Makanya keluarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taqrabatna musallana man lahu si'atun walam yudahi. Jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Adha kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mampu berkorban, dia tidak mau berkorban. Jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Adha.
bukan sholat Idul Adha di mana ini? Di masjid ini? Di masjid atau di lapangan? Nah, itu menunjukkan bukan wajib, tapi makruh saja hukumnya, tidak dosa, tidak, karena ini sunnah. Tapi fadilahnya itu yang kita kejar, ridho Allahnya itu yang kita kejar, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kurban ini dapat membawa saya ke surga. Lihat kita, nggak usahlah cari wajah manusia, cari pengakuan manusia. Manusia ini serba salah kita, baik kita salah, buruk tanpa salah. Itu manusia. Infak kita salah, alah ria. Enggak infak kita salah, memang pelit betul. Itu manusia. Cukuplah sudah kalau begitu, cari saja wajah Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan sampai kepada Allah itu karena rasa takut kita kepada Allah, rasa berharap kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah terima. Sedangkan daging, darah tinggal di bumi. Silakan nikmati. Aku ingin niat kau itu tulus karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi bukan mau gagah-gagahan. Ya. Nah, karena dia ini sunnah, maka sangat-sangat dianjurkan. Lalu perhatikan adab-adabnya. Pilih binatang yang tidak cacat. Jangan yang buta, jangan yang kakinya patah sebelah. Tapi kalau tanduknya patah, gimana Pak Ustadz? Tidak apa-apa. Karena tidak ada yang mau makan tanduk. Iya kan? Lalu bolehkah kita membayar panitia, membayar orang yang mengurusi itu dengan daging? Tidak boleh itu dijadikan upah. Tidak boleh dikomersilkan. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki hewan tersebut itu niatnya sedekah. Tidak boleh dari akad sedekah menjadi akad komersil. Artinya daging kita jadikan upah, tidak boleh. Maka libatkan orang-orang yang kurang mampu daerah sini untuk terlibat, bisa tolong motong-motong korban, bisa bantu. Kita libatkan orang-orang yang kurang mampu, sehingga kita nanti kebijakan panitia, kita kasih dia 2 kantong, kasih dia 3 kantong. Tapi niatnya itu sedekah semuanya. Tak ada ini niat gajimu. Karena kau bekerja, kamu dapat 3 kantong. Tidak boleh, semuanya niatnya sedekah. Kita serahkan kepada panitia korban. Kepada siapa dan berapa kantong akan disedekahkan, tergantung kebijakan panitia korban. Dan niatnya itu satu. Ingat, niatnya satu, sedekah. Maka kata Rasulullah SAW, makan sepertiga, simpan sepertiga, bagikan sepertiga. Sepertiga jadi 100%. Kecuali nazar. Kalau nazar tidak boleh 1 kerat pun dari daging kita makan. Kalau nazar. Kalau nanti aku diterima menjadi PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau, contoh, maka aku akan berkurban 1 ekor kerbau. Ketika pengumuman betul namanya diterima jadi PNS, maka wajib dia nazar. Karena ini bukan sunnah lagi, berarti yang kurbannya hukum asalnya sunnah, bagi dia jadi
wajib karena dia nazar. Kalau nazar tak boleh dia makan. Walaupun seujung kaki, seujung buku dari kurban itu tak boleh. Dia infakkan semuanya. Itu nazar. Makanya panitia kurban harus tanya, ini kurban apa ini? Nazar atau kurban biasa? Kurban normal. Nazar berarti jangan bagikan kupon. Jangan bagikan kupon korban, pengkorban, tapi kupon apa? Warga boleh. Gitu ya. Itu nazar, karena nazar harus diinfakkan semuanya. Kenapa? Karena dia karena terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan nikmat, maka dia akan berbagi kepada orang lain. Maka bagikan semuanya. Nah, itu nazar. Terkait dengan nazar. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan tidak tentang info terumah sehingga pizza ini nak saya sami mereka in mana atau dia ada itu ada ini apa pertanyaan saya kalau di pada net waktu ini teknisian buku itu apa terlebih dan internet mana ada sih ya tidak ada sebelum jadi dan hari apa dalam berapa ibarat beberapa ini. Kalau kalender itu hisab ya. Jadi hisab itu sudah bisa dihitung sejauh-jauh hari. Bahkan tahun sebelumnya, tahun ini kita bisa menghitung itu Masehi. Karena Masehi ini dia tidak berdasarkan Ru'yatul Hilal, pertanggalan Masehi. Makanya perbedaan Masehi dengan Zulhijjah kan berbeda. Di Zulhijjah 10, di Masehi tanggal 27. Dia Zulhijjah 10, Masehi 27. Ini perbedaannya jauh terkait dengan Masehi dengan Zulhijjah. Sebenarnya kaum muslimin itu sejak dulu itu mengacu kepada penanggalan Hijriah. Ini adalah penanggalan umat Islam sebenarnya. Nah, ketika kekhilafahan Islam runtuh tahun 1924, lalu dominasi dunia dipegang oleh Amerika dan sekutunya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, maka semua kegiatan dunia mengacu kepada penanggalan Masehi, Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, akhirnya kita ngikut penanggalan orang non-Muslim. Kenapa? Karena kita kalah perang. Makanya jangan kalah perang. Perang sampai kalah, udahlah ikut semua kebijakan mereka. Tahun 1924 kekhilafahan Islam runtuh. Berarti sejak itu kaum muslimin tidak lagi mengacu kepada penanggalan Hijriah. Kaum muslimin sudah hidup masing-masing di negeri masing-masing yang sudah dibagi-bagi oleh Inggris dan sekutunya. Dulu Saudi Arabia, semuanya itu seluruh kaum muslimin di seluruh dunia itu satu. Jadi kita masuk ke negeri-negeri Islam bebas, tanpa paspor, tanpa urus visa. Makanya jangan heran banyak orang-orang Indonesia di abad ke-18 Masehi itu banyak yang belajar ke Mekah lalu lalang masuk Mekah, lalu lalang masuk Mekah. Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Hasim As'ari, Wahid Hasbullah, Ustaz Abdus Somad Al-Palimbani, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, orang Palembang yang menyebarkan Islam di Thailand. Itu ulama dari Palembang. Syekh Al-Morgani, banyak. Syekh Yusuf Al-Makassari, Nawawi Al-Bantani. Mereka itu lalu masuk keluar masuk Mekah. Nah, itu dulu kaum muslimin. Nah, sekarang kita
ya, dibuatlah paham nasionalis. Agar apa? Agar kaum muslimin ini tidak bersatu. Gampang untuk dijajah, gampang dijadikan boneka, gampang ini. Jadi jadi kalau masalah Idul Adha itu saja. Kalau dulu kebijakan zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke khilafahan Islam turun temurun seperti itu, mengacu kepada hasil ru'yah penduduk Mekah. Karena ini adalah puasa, di sini ada Idul Adha, tidak boleh ada perbedaan. Walaupun macam-macamlah pendapatnya ulama Indonesia ini banyak, termasuk ulama terkenal kita. Ya maklumlah ulama ini nggak mau dia konfrontatif dengan kebijakan pemerintah. Nanti dianggap radikal. Setelah dianggap radikal nanti pengajian tak boleh. Banyak nggak sanggup. Ikut aja lah, terserah lah. Yang dosa siapa? Hati-hati berfatwa. Ulama kalau benar pendapat para ulama terdahulu, benarkan saja. Nggak usah ikut-ikut fatwa apa yang ada di Indonesia itu. Karena itu bisa menyesatkan. Nah sekarang sudah akan dia bahas semuanya. Kalau saya nanti Idul Adha saya tanggal 28. Tanggal 28. Ikut Mekah. Dan ini dilakukan oleh seluruh negara di dunia kecuali Indonesia. Baik, ada yang lain? Ya mau ditanyakan? Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk masalah kurban ini kita sudah paham semuanya. Ada beberapa hal saja yang tidak kita pahami dengan baik. Nah, itulah kita kaji subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ingin Islam dan kaum muslimin ini seperti dulu lagi. Hari rayanya sama, Idul Fitrinya sama, Idul Adhanya sama. Padahal puasa di 1 Syawal kan haram ya. Ini masih ada puasa. Bayangkan itu. Sebenarnya puasa Arafah itu yang menyesuaikan orang yang sedang Arafah. Lalu kita ganti besok. Nah gimana lah itu ya. Padahal ibadah ini tauqifi kata para ulama. Dia baku. Tak boleh dirubah-rubah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.